Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oke Zoner. Selamat berjumpa kembali di Morning Zone. Bareng saya, Andri Susanto, dan juga ada Om Bur. Ramdhani Bur, betul. Om Ramdhani Bur ya, panggilannya Om Bur. Om Bur, betul. Siap. Ya, pagi ini ngantuk ya Om? Lumayan kita sudah Setiap pagi kita ngantuk mulu ini. Karena hujan terus tadi malam. Benar. Kan? Dan kini mengawali minggu di hari Senin. Tanggal 24 Februari ya, kita pengennya lebih fresh lagi nih gitu. Pembahasannya juga lebih banyak. Kita banyak bahas-bahas yang santai-santai dulu kan ya, Om, betul. untuk awal minggu ya. Jangan terlalu serius banget nih. Jangan. Nah, karena Om Bur ini adalah redaktur olahraga di Oke Zone, makanya kita banyak nanya tentang olahraga nih. Apa yang lagi rame nih Om Bur? Oke, Mas Andri. Kalau yang lagi rame itu yang pasti kan keberhasilan Indonesia. Walaupun ini udah 1 minggu lalu ya, tapi ya nggak basi lah. Kan keberhasilan Indonesia juara di Badminton Mix Asia Team Championship 2025 ya. Setelah juara di ajang ini sebagai sejarah gitu untuk pertama kali kita juara setelah mengalahkan China di final dengan skor 3-1. Ini patut kita banggakan lah setelah prestasi bulu tangkis kita dalam 1 atau 2 tahun terakhir sempat disorot, akhirnya ada yang bisa dibanggain juga lah dari bulu tangkis Indonesia ya. Kita juara di ajang Badminton Mix Asia Team Championship setelah mengalahkan China yang mana berstatus juara bertahan gitu ya. Iya. Terus juga ada banyak yang bilang mantep ya. Hebat lah kita. Hebat. Terus banyak yang bilang tapi kan Cinanya lapis 3 gitu. Iya. Ya, tapi ya terlepas dari Cinanya lapis 3, kita juga sebenarnya lapis kedua ya. Tapi kan dalam perjalanan Cina juga ngalahin negara-negara kuat lain ya, seperti Jepang juga kan di semifinal. Terus juga di fase grup dia sempat mati-matian juga lawan Taiwan, lawan Singapura juga. Jadi ya sebenarnya ya perjuanganin terlepas dari dia lapis 2, lapis 3 juga ya perjuangan tetap kita apresiasi. Yang baik dari Indonesia maupun China. Nah, berkat juara ini kita akhirnya dapat tiket nih buat masuk ke Piala Sudirman yang digelar di Xiamen, China di tanggal 27 April sampai 4 Mei 2025. Jadi Piala Sudirman ini kan bisa dibilang ini kualifikasi Asia lah itu. Nah, jadi badminton kemarin tuh kualifikasi Piala Sudirman zona Asia. Zona Asia. Jadi kita masuk ke event itu sudah ada 16 negara yang masuk dari Asia, ada berapa? Ada 6 kalau nggak salah. Dan Indonesia salah satunya ya kan. Nah, nggak sekedar tampil nih kita harapkan di Piala Sudirman, tapi kita harapkan bisa dapetin trofi. Karena kan kita udah lebih dari 30, di sekitar 36 tahun lah ya kita nggak juara Piala Sudirman. Kita kan pertama kali juara tuh di edisi perdana tahun 89. 89 saat itu. Padahal namanya tuh nama ini ya, pebulu tangkis Indonesia ya. Nama ini salah satu pendiri BWF lah ya. Jadi kan Sudirman akhirnya dipilih lah jadi nama turnamen. Oke, setelah tahun 89 itu kita nggak pernah juara lagi. Nah, makanya nih tahun ini harapannya itu bisa kita bawa pulang lah Piala Sudirman itu ke Indonesia. Jadi kan sejauh ini China ya sudah paling sering juara, kedua ada Korea Selatan 4 kali juara. Ya harapannya di tahun ini ya pemain kita tuh bisa meraih prestasi tertinggi. Karena di Indonesia sendiri di Piala Sudirman tahun ini tuh salah satu unggulan, kita unggulan kedua. Kita unggulan kedua di bawah China. Kenapa kita unggulan kedua? Karena secara ranking BWF, pemain kita di 5 nomor tuh rankingnya bagus-bagus. Di tunggal putra kita ada Jonathan Christie, peringkat 3 dunia. Terus juga di ganda putra ada Fajarian, peringkat 4 dunia. Terus di tunggal putri ada Gregoria Mariska, peringkat 5 dunia. Di ganda putri ada Febriana Dwi Kusuman, itu ada peringkat 8 dunia. Dan di ganda campuran, ya sebenarnya sih ada Dejan dan Gloria, cuma kan udah dipecah ya. Dejan Gloria itu peringkat 10 dunia. Jadi ya harapannya dengan pemain-pemain ini atau pemain lain atau pemain tambahan lainnya, ya harapannya Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Sudirman tahun ini. Dan mudah-mudahan bisa mengembalikan piala itu ke Indonesia. Nah, itu sih. Di mana sih? Itu di China, Mas. Nanti ini? Nanti di China. Kapan? Setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Jadi 27 April. 27 April. Cuma walaupun itu eventnya setelah Lebaran, cuma kan BWF selaku Federasi Bulu Tangkis Dunia tuh sudah
merilis 8 daftar unggulan ya untuk di Piala Sudirman tahun ini. Nah, makanya di Indonesia itu di peringkat 2. Pertama ada China, ketiga ada Korea Selatan, 4 Jepang dan 5 Malaysia. Jadi itu kalau dilihat ya seharusnya sih harapannya kita optimis lah ya. Ya masa nggak bisa sih masuk final gitu kan. Karena kita di Piala Thomas pun kita di 2 edisi terakhir ya selalu masuk final kan, walaupun bahkan 3 ya. Tahun 2020, 2022 dan tahun 2024 kita 3 kali masuk final dan berujung 1 gelar. Nah harapannya nih apalagi di Thomas Uber tahun lalu kan kita Thomas dan Uber dua-dua masuk final ya, walaupun kalah di final. Nah harapannya di tahun ini di Piala Sudirman atau final yang lebih beregu karena semua langsung dicampur di satu ajang kan kita bisa berbicara banyak. Dan ini salah satu kompetisi bergengsi ya di BWF ya. Selain Thomas Uber ya. Selain Thomas Uber. Jadi kan ada banyak tingkatannya kan. Kalau misalnya di level beregu ya Piala Sudirman paling bergengsi lah ya. Iya. Gitu. Dan selain bulu tangkis nih ya kan. Apalagi yang lagi rame? Ya, yang pasti kan Patrick Kluivert tuh. Oh ini ngomongin timnas nih. Timnas ya benar-benar. Jadi kalau dibilang menarik di otak saya selalu ada pikiran Patrick Kluivert ya. Karena Patrick Kluivert itu menjadi suksesor Sintayong ya, yang mana jadi kebanggaan banyak pecinta sepak bola Indonesia lah. Kemarin sempat kalah ya Garuda Muda walaupun kalah di tim. Dan tapi ya alhamdulillahnya tidak jadi juru kunci. Benar. Terakhirnya seri. Seri itu timnas U20 ya. Iya, U20 lawan Yaman, benar-benar. Ya udahlah, kita harus move on nih. Harus move on. Kita tatap ajang lebih besar lagi. Yang ke depan ini tinggal berapa hari lagi, Om? Ya berarti kurang dari 1 bulan ya. Kurang dari 1 bulan kan. Karena tanggal 24 berarti sekitar 26 hari lagi kan. 26 hari 26 sampai 24 hari lagi jelang lawan Australia tanggal 20 Maret. Jadi 20 Maret ya? 20 Maret Mas. Jadi pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah mengumumkan 20 sebenarnya nama-nama belum dirilis cuma menurut informasi dari manajer timnas Indonesia Sumarji sudah ada 27 pemain yang bakal dipanggil. Nah dari 27 pemain ini yang katanya bakal difinalisasi lagi nih, kira-kira rampingin lagi. Ada kemungkinan yang dipanggil cuma 26, cuma ada kemungkinan juga 27. Jadi Patrick Kluivert dan tim lagi merancang kira-kira yang pas berapa sih pemain yang dipanggil. Kan terus juga Sumarji bilang bakal ada nama baru. Nah ini dia nih nama baru yang jadi pertanyaan. Nama baru nih. Kalau misal oleh Romeni itu udah wajar dipanggil itu udah pastilah kan. Cuma yang jadi pertanyaan siapa nih? Mungkin nggak sih pemain Liga 1 nama barunya gitu. Karena kan atau pemain naturalisasi yang lama balik lagi. Itu bisa juga ya kan, kayak pemain-pemain lain lah ya. Mark Locke, Lili Pali gitu kan. Benar. Elkan Bagot juga. Jadi selain nama-nama itu juga atau mungkin Jerry The World kan ujuk-ujuk tiba-tiba masuk. Nah, masuk. Iya, kan, gitu karena kalau misalnya memang PSSI kerjanya satset nih nanti dibantu juga beberapa kementerian, ya nggak nutup kemungkinan dia bisa paling nggak main lah minimal di laga lawan Bahrain. Jadi kan emang PR-nya sekarang Jerry The World kalau pengen dinaturalisasi harus ke Indonesia dulu nih. Untuk paling salaman dulu sama Pak Erick Thohir kan. Salaman baru dia ngelanjutin ke tahap selanjutnya seperti wawancara dengan BIN dan juga cek kesehatan. Nanti kalau udah lolos semua barulah diproses ke mana? Menpora, terus Kementerian Hukum, DPR, terus nanti keluar Kepres dan baru ambil sumpah. Baru kemudian ambil sumpah jadi warga negara ya. Benar. Wah, masih panjang juga prosesnya. Masih banyak banget. Makanya tapi sih kalau kita lihat dari pengalamannya Calvin Verdong kemarin di bulan Mei ya. Itu cepet sih prosesnya asalkan nggak ada hambatan di tengah jalan, semisal tiba-tiba DPR-nya reses atau apa gitu. Karena kemarin kan kejadian kenapa Dion Marks dan tim Gaypens nggak bisa main di U20 kan karena ada reses di Desember Januari. Betul. Nah kalau menurut Om Bur sendiri, nih komposisi pemain nantinya timnas itu akan seperti apa nih lawan Australia? Ya pemain-pemainnya nih Om. Pemain-pemainnya ya. Kita kan suka ngulik-ngulik sendiri nih. Benar. Semua media tuh ngomongin, pasti. Media tuh bikin tuh, benar. Prediksi komposisi pemain itu rame banget pasti. Itu pasti banyak banget yang baca, banyak banget yang penasaran. Kalau saya melihat sih memang kan Patrick Kluivert tuh identik dengan pola 4-3-3 ya. Itu dia terapin di 2 tim terakhirnya di timnas Kurakau dan Adina Demirspor. Cuma kan Kluivert ini dikelilingi oleh
pramu-pramu taktik nih, ada Gerald van den Berg, kan itu kan legenda timnas Belanda, pernah juara Euro tahun 88, terus juga ada Denny Lanzat. Kita ya kalau generasi 90-an siapa sih nggak kenal Denny Lanzat kan? Bener. Lama di AZ Alkmaar, pernah main Premier League di Wigan juga kan. Kalau orang yang cinta Premier League pasti tahu ya Denny Lanzat. Terus juga terakhir ada Alex Pastoor. Mungkin orang Indonesia yang nggak terlalu kenal siapa sih Alex Pastoor. Cuma kalau kita lihat CV-nya bagus banget ternyata kan. Dia pernah bawa 3 klub Eredivisie, 3 klub Belanda tuh promosi ke Eredivisie kan. Ada Excelsior, ada Sparta Rotterdam, dan juga ada satu lagi saya lupa. Nah jadi 3 klub ini tuh yang nunjukin kalau Alex Pastoor tuh pelatih yang bagus gitu kan. Kalau saya melihat sih pola yang digunain oleh Patrick Kluivert nanti tuh lebih ke 3-4-3 ya, atau 3-4-1-2. Jadi kenapa pola 3 back tetap bertahanin seperti Aris Sintayong? Karena main bertahan kita banyak. Sayang kalau nggak dimanfaatin gitu kan. Kayak Max Hilgers, Jay Ejes, terus juga Kevin Dix juga bisa main di situ. Jadi sayang aja kalau nama-nama ini harus dikorbanin demi sebuah strategi gitu. Jadi ada masih banyak probabilitas ini sebenarnya komposisi benar. Pemain dan juga ramuan ininya ya, ramuan bukan jamu nih, ramuan apa namanya? Strateginya gitu, betul, ya kan. Betul. Dan ini kayaknya nggak afdol nih kalau kita nggak ngobrol-ngobrol nih bener, sama yang ahlinya nih. Yang ahlinya harus kita datengin langsung lah ya. Nanti. Jangan kemana-mana nih, Oke Zoners, karena setelah break ya kan kita akan ada diskusi ya dengan Bang Akmal ya. Bang Akmal Marhali ya, koordinator Save Our Soccer. Tetap di Morning Zone. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Iya. Om Bur, kita masih ngobrol-ngobrol nih di Morning Zone, ya kan? Kayak tadi kita bahas timnas udah banyak ya, cuman kayaknya nggak afdol nih kalau kita nggak ngundang tamu ya kan, betul. Di Morning Zone ini. Ada siapa nih di pagi hari ini? Ada koordinator Save Our Soccer, Bang Akmal Marhali ya. Halo Bang Akmal, selamat pagi Bang. Wah ini udah join di grup, di Zoom nih ya. Halo, selamat pagi, salam sepak bola. Salam sepak bola Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, ini kita ngobrol-ngobrol ya Bang ya, terkait soal timnas nih Bang. Menjelang lawan Australia dan Bahrain. Menurut Abang sendiri persiapannya dengan pelatih yang baru dan komposisi tim yang juga baru ya dengan kehadiran oleh Romeni gitu. Kira-kira akan seperti apa Bang nantinya Bang? Ya, yang pasti ekspektasi masyarakat sepak bola Indonesia sangat tinggi ya terhadap tim nasional senior kita di babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Bahkan merembet sampai ke semua aspek, artinya di kelompok umur pun ekspektasinya sekarang sangat tinggi sekali. Menganggap bahwa tim nasional U20 kita, U17 kita itu punya kemampuan seperti halnya tim nasional senior. Padahal kita lupa bahwa tim nasional senior ini kan programnya program akselerasi, sementara tim nasional U20 dan U17 adalah program pembinaan. Ini yang kemudian membuat orang punya ekspektasi tinggi karena kebetulan kita saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C babak ketiga ya. Kita berada di bawah Jepang dan Australia. Kita berada di peringkat 3 dengan poin 6, ada di bawahnya lagi Cina dan Bahrain. Artinya kalau kita lihat opportunity, peluang kita sangat besar di kualifikasi Piala Dunia ini, sehingga kemudian masyarakat juga meminta hal yang sama bahwa kita bisa mewujudkan lolos ke Piala Dunia. Walaupun kalau kita lihat nilai, hampir semua tim nilainya nyaris sama gitu, sehingga kemudian siapa yang kalah dia akan berada di posisi juru kunci tentunya, kecuali Jepang yang sudah cukup jauh poinnya dibanding tim-tim lain di grup C ini. Jadi menurut saya kalau kita lihat sekarang perjalanannya, Kluivert itu sudah melakukan beberapa langkah-langkah yang menurut saya ya langkah-langkah yang dalam tanda kutip tidak dilakukan oleh Coach Sintayong sebelum-sebelumnya gitu kan. Misalnya langkah pendekatan secara personal, kemudian meninjau Liga 1 kemarin, kemudian juga bertemu dengan stakeholder sepak bola Indonesia. Memang harapannya Kluivert ini bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Coach Sintayong ya, dengan peluang yang cukup besar saat ini.
Namun demikian pastinya ada tugas yang sangat berat dari Kluivert, karena pastinya Kluivert ini akan ada di bawah bayang-bayang Sintayong, karena bagaimanapun Sintayong di Indonesia itu penggemarnya cukup banyak dan pasti akan selalu mengaitkan ini semua dengan apa yang sudah dicapai oleh Sintayong dengan berada di posisi ketiga. Jadi beban sebenarnya ada di Kluivert, apakah dia bisa melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Sintayong, atau kemudian nanti ke depan justru hasilnya tidak seperti harapan, walaupun misalnya mau pelatihnya Coach Sintayong, mau pelatihnya Kluivert, harapan kita untuk lolos ke Piala Dunia, kalau menurut saya ya secara objektif, kita ini punya opportunity, peluang untuk bikin kejutan ya. Semoga kita bisa bikin kejutan di kualifikasi Piala Dunia ini. Untuk lolos Piala Dunia misalnya, ya kita butuh seperti yang sering saya katakan yang orang ramai, kita butuh hoki juga untuk bisa lolos, karena bagaimanapun lawan-lawan yang dihadapi di grup ini termasuk punya jam terbang tinggi dan berpengalaman di Piala Dunia gitu kan. Ada Australia, Jepang, dan juga Arab Saudi yang notabene adalah langganan mereka lolos ke Piala Dunia. Tugas yang sangat berat tentunya karena kita akan tandang ke Australia. Namun kalau dari sisi materi pemain kan ini kan saya katakan tadi program akselerasi. Materi pemain kita ini berbeda dengan pemain-pemain yang pada umumnya main di Liga 1, karena banyak, ada total sekarang kalau Jairo Redwell masuk sudah 17 pemain keturunan yang direkrut oleh PSSI untuk program akselerasi prestasi tim nasional Indonesia. Kalau dari sisi materi pemain ya kita tidak kalah dari Australia. Jadi sejatinya kita punya peluang untuk bisa bersaing dengan Australia dan bisa setidaknya bermain maksimal bahkan untuk menang ya, karena kalau Australia yang sekarang kan berbeda dengan Australia eranya Mark Viduka, Eric Cowell ataupun Tim Cahill. Pemain-pemain mereka saat ini kalau dibandingkan dengan pemain-pemain Indonesia, rata-rata pemain-pemain dari Australia saat ini mainnya di level 2 Eropa gitu, di championship lah kalau di Inggris. Sementara kita banyak pemain-pemain kita yang saat ini main di level 1 Eropa seperti di Eredivisie, kemudian juga di Serie A. Dari sisi materi pemain kita lebih unggul harusnya dari Australia. Berarti coach Bang Akmal, coach Patrick Kluivert kan mengincar 4 poin nih di laga bulan Maret ya. 4 poin itu bisa diambil misal 1 poin dari Australia dan 3 poin dari Bahrain. Nah, kalau menurut dari Bang Akmal sendiri, realistis nggak sih Bang 4 poin itu targetnya? Ya realistis sekali dan cukup objektif ya untuk mengambil, bahkan 6 poin juga sebagai sebuah target ya sah-sah saja gitu. Cuma permasalahannya adalah apakah kemudian ekspektasi kita yang terlalu tinggi ini akan sesuai dengan hasil yang akan didapat di lapangan. Karena kita lihat bahwa Australia akan main di kandang, dan Australia ini kebetulan ya kalau menurut analisa saya di awal-awal kualifikasi grup C ini mereka penampilannya tidak seperti yang diharapkan gitu. Seperti Australia yang selama ini punya jam terbang tinggi di Piala Dunia, sehingga kemudian mereka melakukan langkah pergantian pelatih dari Graham Arnold kan, diganti pelatihnya, sehingga kemudian mereka mulai berubah permainannya, dan bisa jadi ini kan istilahnya putaran kedua di babak kualifikasi ini Australia pastinya akan kembali kepada mental mereka sebagai langganan Piala Dunia. Ini yang harus diantisipasi, mereka main di kandang sendiri, kemudian juga pastinya akan dapatkan dukungan penuh dari supporter mereka, dan pastinya mentalitas mereka sebagai langganan Piala Dunia akan dipertaruhkan. Jadi menurut saya kita punya peluang untuk bikin kejutan, tapi kalau kemudian seandainya misalnya kita buruknya kalah dari Australia, sejatinya ya tadi itu kita hanya baru sebatas punya potensi bikin kejutan dengan program akselerasi ini. Jangan terlalu berlebih kalau kemudian kita gagal dari Australia misalnya, karena ini akan menjadi ya debut yang sangat berat ya buat Patrick Kluivert, karena dia datang ke Indonesia dengan situasi dan kondisi di mana juga kemampuannya sebagai pelatih diragukan. Jadi kalau kemudian nantinya saya katakan akan selalu ada di bayang-bayang Sintayong, kalau Kluivert berhasil ya ini bagian dari apa yang sudah dikerjakan Sintayong. Kalau kemudian Kluivert gagal, pasti orang akan kemudian ramai membicarakan bahwa salah PSSI sendiri kenapa pecat Sintayong ya. Nah ini yang akan menjadi bumbu-bumbu perjalanan tim nasional kita di 2 kualifikasi Piala Dunia nanti di bulan puasa,
20 dan Maret 25 ya. kemudian 25 Maret lawan Bahrain. Oke, kan memang dari segi pengalaman sebagai pelatih, Kluivert agak kurang lah ya Bang ya, ketimbang Sintayong jauh lah. Nah tapi kan di balik atau di belakangnya Kluivert ini ada Alex Pastoor yang sudah berpengalaman bawa 3 klub Eredivisie ya, promosi, terus juga ada Danny Lanzat yang pernah jadi asisten pelatih di beberapa klub Eropa ya, salah satu bahkan sampai di Arab Saudi juga. Nah ini peran-peran mereka ini krusial nggak sih Bang buat Patrick Kluivert dalam menentukan strategi nantinya? Ya, tambah satu lagi Gerard van den Berg. Nah, Gerard van den Berg juga legenda itu, benar. Namanya prestasi, dia adalah salah satu pemain Belanda ketika juara Piala Euro ya, Bang. 48 kan. Iya, betul. Artinya sebenarnya kalau saya lihat dari apa yang dilakukan oleh PSSI saat ini, Kluivert ini diambil sebagai manajer sebenarnya. Manajer dari tim nasional Indonesia, berada di garda terdepan untuk memimpin tim nasional Indonesia saat ini untuk mewujudkan harapan setidaknya bisa lolos ke Piala Dunia 2026, baik itu jalur direct or indirect. Indirect berarti kita masuk peringkat 3-4 untuk ikut babak keempat, babak playoff berikutnya. Kalau orang kemudian meragukan kurikulum vitae-nya Patrick Kluivert, saya pikir ya wajar, karena orang pasti bertindak sebagai kepala SDM di sebuah perusahaan kan, pasti yang dilihat pertama adalah kurikulum vitae-nya. Tapi saya sekali lagi saya selalu bilang bahwa setiap orang punya hoki masing-masing gitu kan. Tidak kemudian orang yang punya kurikulum vitae-nya bagus akan bagus juga melatih di sebuah tim. Sebagai contoh, misalnya Frank Rijkaard waktu itu sangat luar biasa bersama Barcelona. Dan catatan prestasinya juga cukup bagus, tapi ketika nangani Arab Saudi tidak bisa apa-apa juga gitu kan, termasuk Roberto Mancini gitu kan. Bagus kurikulum vitae-nya baik di level klub maupun tim nasional, tapi menangani Arab Saudi juga tidak bisa apa-apa. Yang paling dekat Erik ten Hag di Manchester United gitu kan, kurikulum bagus di Ajax Amsterdam, ya, tapi kemudian tidak bisa apa-apa juga di Manchester United. Dan terakhir ya Amorim di Manchester United itu hancur lebur deh. Iya, itu luar biasa di Sporting Lisbon. Sekarang peringkatnya hampir sama dengan PSIS Semarang. 15 ya. Iya. Nyaris degradasi tuh, Bang. Ya artinya apa? Setiap orang pasti punya keberuntungan masing-masing. Ya bisa jadi Kluivert tidak berhasil di Curacao, tidak berhasil di beberapa klub yang pernah ditangani. Mungkin belum waktunya dia berhasil. Bisa jadi dia akan berhasil di Indonesia, siapa tahu. Apalagi dia didukung oleh asisten pelatih yang saya pikir cukup mumpuni ya. Saya menggambarkan seperti ini. Misalnya Alex Pastoor itu akan berperan khusus untuk menangani taktik dan strategi ya. Strategi dalam kaitannya melawan tim-tim yang akan dihadapi. Alex Pastoor akan ada di garda terdepan untuk mengatur bagaimana tim ini bisa melawan tim-tim yang akan dihadapi ke depan. Misalnya melawan Australia, apa strategi yang akan dipakai, lawan Bahrain, apa strategi yang akan dipakai, pemain-pemain model apa yang sesuai dengan standar nasionalnya Patrick Kluivert, sehingga kemudian bisa menjalankan strategi yang diinginkan. Itu akan menjadi peran Alex Pastoor. Kemudian Danny Lanzat saya pikir akan lebih banyak berperan sebagai Menkominfo gitu kan, juru bicara lah, juru bicara dan pendekatan dengan pemain-pemain keturunan juga, dengan juga pemain-pemain yang ada di Indonesia untuk bisa berkomunikasi, termasuk mengenal karakter pemain satu persatu, diantaranya ya termasuk sisi psikologi pemain agar bisa berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Sementara peran Gerard van den Berg kan kita tahu dia akan menjadi istilahnya Menteri Perhubungan di era Kluivert ini. Kenapa saya katakan Menteri Perhubungan? Karena dia akan menjadi jembatan untuk melihat sebagai talent scout, untuk melihat pemain-pemain muda timnas U20, timnas U17 untuk kemudian dikatrol, dinaikkan untuk main di tim nasional senior. Karena ke depan memang Gerard van den Berg akan ditugaskan untuk menangani timnas U23 dalam kaitannya tampil di kualifikasi Piala Asia dan U23. Jadi sebenarnya menterinya sudah lengkap gitu kan, tinggal bagaimana kemudian kabinet ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Dan saya pikir PSSI juga sudah memberikan semua yang diinginkan oleh Patrick Kluivert dan juga kabinetnya. Yang pasti ini akan bekerja kolektif kolegial ya, tidak kemudian menonjolkan hanya Patrick Kluivert sebagai seorang pelatih, tapi memang Patrick Kluivert ditaruh di sini untuk setidaknya dalam tanda kutip ya, bahasa saya adalah menjaga situasi di ruang ganti agar
tetap kondusif gitu. Saya kan selalu bercanda Patrick Stephen Kluivert ini ya, Pak PSK pastikan semua kondusif sehingga kemudian target-target yang dicapai, yang diinginkan bisa tercapai. Tapi kalau dilihat ini pemain kita komposisinya katanya ada juga ya mau masuk lagi satu pemain naturalisasi ya, Jairo Ridwell. Ini sempat juga dibahas kemarin sama Denny Lanzat nih, ya kan, bahwa sebenarnya pasukan atau tim kepelatihan sebenarnya minat banget ini sama dia gitu. Cuman kok sampai sekarang belum ada kabar nih soal naturalisasinya. Ini gimana ya, Bang? Ya, kalau saya misalnya melihat Jairo Ridwell awal-awal memang agak sulit ya untuk dalam proses penaturalisasiannya dia menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama agak sulit karena menurut data yang saya punya gitu kan, bahwa Jairo Ridwell ini sudah pernah main juga di tim nasional senior kan gitu di Belanda gitu. Waktu itu kalau nggak salah uji coba tahun 2015 kalau 2015 atau tahun berapa gitu kan, dia sudah debut bersama tim nasional senior Belanda gitu. Tapi memang jam terbangnya masih 2 atau 3 pertandingan bersama tim nasional Belanda, uji coba melawan Turki kalau tidak salah gitu kan. Artinya mungkin salah satu yang sedang diurus prosesnya adalah apakah ini bisa dalam hukum atau regulasi yang sudah diberlakukan oleh FIFA gitu. Sehingga yang kedua adalah ya bisa jadi kemudian ini bisa dipercepat juga prosesnya menuju kita melawan Australia kalau semua administrasi yang dibutuhkan oleh PSSI terkait dengan Jairo Ridwell bisa segera dipenuhi, termasuk ya motivasi Jairo Ridwell-nya sendiri untuk menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Kalau ini bisa dilakukan, saya pikir proses administrasi di Indonesia itu paling luar biasa. Seperti contoh kemarin misalnya bagaimana oleh Romani, kemudian tim Gavin dan juga Dion Max luar biasa kan sampai disamperin di proses sumpah sebagai warga negara sampai di luar negeri. Dan itu saya pikir privilege yang dipunyai oleh PSSI saat ini karena kebetulan ketua umum PSSI-nya orang pemerintahan, jadi segala sesuatunya bisa berjalan dengan cepat dan mudah. Tinggal bagaimana Jairo Ridwell ini bisa juga dalam mengumpulkan bukti-bukti bahwa dia memang bagian orang yang punya darah dan keturunan Indonesia dan bisa menjadi warga negara Indonesia. Kalau bercanda saya ya dia kumpulkan surat SKCK dulu, kemudian kepolisian surat keterangan RT RW dan kelurahan, untuk kemudian bisa selesai. Mungkin proses ini yang masih terus dilakukan sehingga terkesan lamban. Tapi kalau biasanya kodenya kan kalau sudah salaman sama ketua umum PSSI sudah bakalan jadi itu kan. Nah ini yang ditunggu-tunggu, masalahnya Jairo Ridwell ini belum salaman gitu kan. Itu dia benar. Belum salaman tuh, Bang. Sedangkan pertandingan sisa 30 hari lagi, Bang. Nah, betul. Dan tapi kan bukan PSSI namanya kalau nggak bikin kejutan-kejutan gitu kan. Bisa aja last minute kejutan ya, Bang. Ya, last minute dilakukan. Tapi kalau kemudian bisa masuk misalnya mungkin ya puzzle-nya tim nasional senior kita semakin lengkap ya. Kita punya sisi yang masih kurang di lini depan, ada oleh Romani, kemudian juga di lini gelandang bertahan. Memang kita punya Ivar Jenner, punya Nathan Choaon, tapi secara jam terbang dan pengalaman mungkin akan kalah dengan Jairo Ridwell yang lebih matang dan lebih usianya lebih tinggi, lebih tua dibanding dua pemain yang ada saat ini, Ivar Jenner dan juga Nathan Choaon. Ditambah lagi nanti kita lawan Australia kan juga kita tidak bisa diperkuat oleh dua pemain dari tim nasional kita ya. Ini Justin Hutton dan juga Mangun, ini problem tersendiri. Dan yang menarik yang saya tunggu adalah apakah Patrick Kluivert ini akan memanggil pemain-pemain yang dalam tanda kutip ya, yang waktu eranya Coach Sinteyong di blacklist gitu kan, seperti Elkan Bagot, Satrio Ramdhani, Maklok gitu kan, atau Ezra Walian atau yang lainnya yang ada di kita tunggu juga nih, Bang ya. Nah ini yang sangat menarik, apakah kemudian kita prinsipnya Kluivert itu ayo kita mulai dari nol lagi ya, seperti yang di SPBU gitu kan waktu lebaran iklan. Jadi semua punya kesempatan yang sama untuk masuk tim nasional gitu. Oke, Bang. Ini insight-nya luar biasa banget ini pagi-pagi nih. Terima kasih Bang Akmal ya atas waktunya ya, Bang. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bang.
Siap, tapi yang penting buat saya adalah kita move on ke depan. Siapapun pelatihnya saat ini kita berikan dukungan kepada tim nasional kita untuk mewujudkan target-target yang diinginkan ya. Harus kita dukung 100% Bang. Ya. Tapi mendukung kan bukan berarti nggak boleh mengkritisi ya. Itu dia. Betul Bang. Karena kritik itu adalah separuh dari kesuksesan, separuhnya lagi kerja keras harus dilakukan oleh pemain, pelatih dan sebagainya. Jadi simpulan saya pakai koyok sampai amnesia, ayo dukung Indonesia. Mantap. Siap. Bang Akmal, thank you banget Bang ya. Selamat pagi Bang, sehat-sehat terus Bang. Iya Bang. Wah luar biasa tuh ya insight-nya ya. Makanya kita dapat masukan yang banyak. Boleh mengkritisi kita. Karena mengkritisi itu bagian dari kesuksesan dan proses untuk membangun timnas untuk lebih baik lagi. Betul. Setuju. Oke Zoners, demikian Morning Zone pagi ini. Kita ketemu lagi besok ya di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.